Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabat semuanya, santri SMA Darut Tauhid Boarding School kembali. Insyaallah kita akan belajar mengamalkan sunnah yang dicintai, diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenal perlengkapan berkuda dan cara memasangkannya. Karena di Darus Sunnah, di Darut Tauhid, teman-teman tidak hanya belajar berkuda, tapi belajar semua hal yang berkaitan dengan kuda. Jadi nanti kualifikasinya bukan cuma pandai berkuda, tapi teman-teman paham bagaimana memelihara, merawat kuda, memasangkan perlengkapan berkuda, dan tentunya nanti pandai juga berkuda sampai akhirnya bisa berkuda sambil memanah, insya Allah. Oke, baik. Kita kenali dulu perlengkapan berkuda, bridle atau tali kendali ya. Ini dalam bridle ini, tali kendali, terdapat berbagai bagian yang harus teman-teman hafalkan agar nanti lebih mudah untuk menyiapkannya ya. Oke. Pertama, ini tali. Nah, untuk memegang kendalinya adalah rein atau bahasa tradisionalnya tali les ya. Jadi nanti kalau teman-teman disuruh ngambil rein, tali les. Nah, ini untuk genggaman di tangan teman-teman nanti. Berikutnya bagian atas ini namanya headpiece ya. Headpiece bagian atas nanti kepala kuda. Bagian depan nanti berada di bagian jidat kuda, brow band. Nah, berikutnya nanti di bagian atas hidung kuda ini nose band. Nah, berikutnya untuk kuda-kuda dengan karakter tertentu dia wajib menggunakan mouth band ya. Nah, berikutnya ini bit. Nah, nanti akan kita masukkan ke dalam mulut kuda untuk mempermudah mengendalikan kuda. Pakai bit, nanti beragam jenis bit ya. Di bagian samping kuda, di pipi kuda namanya chickpiece. Nanti bagian leher kuda throatless. Nah, ini teman-teman bridle, terdapat berbagai bagian yang harus teman-teman nanti hafalkan ya. Nanti ada ujiannya juga ya, ujian bagaimana menjelaskan terkait perlengkapan berkuda. Oke, berikutnya setelah perlengkapan kuda dipasangkan, bridle-nya baru dipasangkan apa? Saddle. Nah, tempat teman-teman nanti nunggang, duduk di atas kuda. Saddle atau pelana. Berbagai jenis pelana, tapi di Darus Sunnah biasanya kita menggunakan British saddle ya. Nah, ada nanti American saddle yang biasa digunakan untuk endurance. Cuma kalau American saddle butuh kuda-kuda yang sangat besar. Karena bebannya juga besar ya, itu American saddle berat. Jadi di sini lebih digunakan ke British saddle ya. Nah, berikutnya ada untuk horseback archery, biasanya menggunakan Mamluk saddle, itu mempermudah agar nanti horseback archery-nya bisa maksimal. Tapi sementara nggak apa-apa, namanya juga kuda ya, nggak bisa diem. Oke, sementara teman-teman agar lebih mudah untuk latihannya, kita menggunakan British saddle ya, yang lebih umum digunakan di tanah air. Oke, baik. Perlengkapan saddle. Oke, terdiri dari saddle pad. Nah, nanti ini disimpan di bagian bawah. Berikutnya saddle cloth atau bisa dibalik, tergantung gimana nanti bentuk saddle cloth-nya. Kalau saddle cloth-nya bagus seperti ini bisa disimpan di atas. Tapi kalau saddle cloth-nya tidak enak dipandang, nah ini bisa di bagian bawah. Kenapa? Karena saddle cloth bisa menggunakan apa saja. Kain-kain yang empuk, misalnya kain bekas selimut boleh, kain bekas keset boleh. Yang penting ada bagian penahan untuk saddle di bawahnya sehingga nanti kuda pun merasa nyaman, tidak terlalu tertekan oleh tubuh kita. Gitu ya. Oke, boleh dibawa maju ke depan. Oke, boleh Kak Fikri bantu. Nah, gini cara pemasangan saddle. Saddle pad dan saddle cloth. Berikutnya baru dipasangkan saddle atau pelana. Nah, pastikan sesuai dengan kondisi tekstur badan kuda agar kudanya merasa nyaman. Kalau terlalu depan nanti tulang punggungnya akan terasa sakit. Kalau terlalu belakang nanti tulang pinggangnya juga akan terasa sakit. Jadi harus pas sesuai dengan tekstur badan kuda, karena badan kuda ini beda-beda tekstur badannya ya.
Oke, nah bagian saddle pad dan saddle cloth-nya jangan lupa nanti diangkat ke arah bagian atas kuda atau ke arah apa itu teh? Pommel kalau nggak salah ya. Nah, setelah itu baru dikencangkan menggunakan sabuk. Bahasa tradisionalnya namanya amben. Nah, oke, bahasa kerennya formalnya girth ya. Nah, jadi di sini sahabat-sahabat semuanya boleh maju kudanya dikit. Oke, maju lagi dikit. Dorong aja. Ke sini tarik. Oke. Nanti dikencangkan. Ini bagian dari amben, girth. Pastikan dalam kondisi yang kencang, karena kalau kendur nanti resiko jatuhnya sangat tinggi dan membuat kuda akan sangat tidak nyaman. Nah, ini alat pijakan kakinya disebut dengan stirrup. Ya, nah ini talinya stirrup leader. Nah, ini juga harus pastikan dalam kondisi yang terpasang dengan baik kencang, karena nanti ketika dipijak kalau tidak terpasang dengan baik bisa jatuh, ya, terpeleset atau lepas dari tempat untuk menyimpan stirupnya. Oke, baik. Nah, ini sudah dalam kondisi yang bagus teman-teman semuanya. Setelah ini digunakan bridle-nya, saddle-nya, berikutnya ada alat tambahan lain misalnya bandes atau decker ya. Kalau main bola itu namanya decker. Ada kuda yang karakternya dia kalau berlari kakinya ngegesek ya. Jadi dia wajib menggunakan alat pelindung, pakai bandes ya. Nah, berbagai jenis nanti, tergantung kondisional di lapangan kudanya memerlukan alat pelindung yang seperti apa ya. Nah, berikutnya ini biasanya digunakan juga untuk jumping, apalagi latihan. Kuda-kuda yang belum terlatih untuk jumping wajib menggunakan bandes agar nanti ketika dia tidak bisa melompat dengan maksimal, terkena rintangan, dia tidak akan menyebabkan cedera yang fatal. Ada pelindung untuk kaki kuda ya. Oke. Berikutnya, ada tambahan nanti untuk mempercantik kuda ya. Nah, di bagian telinganya bisa dipakai earnet. Nanti untuk mempercantik kuda. Kalau kuda-kuda tertentu biasanya untuk kondisi kebutuhan parade atau karnaval dan kudanya belum terlatih boleh menggunakan topeng. Nah, topeng kuda atau kacamata kuda agar kuda bisa lebih fokus untuk melihat ke depan saja, tidak melihat keramaian di sekitarnya sehingga kuda akan lebih mudah dikondisikan. Oke, itu saja sahabat-sahabat semuanya. Kita mengenal perlengkapan berkuda. Nah, setelah itu kita mulai masuk lagi ke materi teknik dasar berkuda. Setelah kemarin masuk ke walk, nanti kita ke trot, canter, dan sampai akhirnya insya Allah materi horseback archery, berkuda sambil memanah insya Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.